Jadi jika Anda bisa menilai ini Habib benar, ini salah, ini Habib benar, ini Habib salah, ini Habib pemarah, ini Habib yang sopan, ini Habib yang bisa dihormati, ini nggak bisa dihormati, maka cinta Anda perlu dipertanyakan. Cintai Ahlul Bait bukan karena selera Anda. Cintai Ahlul Bait bukan karena sesuai dengan organisasi Anda, akan tetapi cintai Ahlul Bait karena di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika Anda bisa menilai ini Habib benar, ini Habib salah, ini Habib benar, ini Habib salah, ini Habib pemarah, ini Habib yang sopan, ini Habib yang bisa dihormati, ini nggak bisa dihormati, maka cinta Anda perlu dipertanyakan. Cintai Ahlul Bait bukan karena selera Anda. Cintai Ahlul Bait bukan karena sesuatu. Jadi jika Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah. Baru saja kita lihat dan dengar bersama itu ada makalah dari seorang Habib yang menyatakan bahwa janganlah kita menilai ya Habib itu jelek, baik, salah, benarnya. Sebab kalau kita masih ada benar seperti itu, maka kita itu artinya tidak cinta yang sepenuhnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa cinta yang sepenuhnya atau cinta murni, cinta total itu diwajibkan hanya kepada Allah. Hubbuka yu'mi wa yu'asim. Itu namanya cinta buta, latif lam gitu. Wajib itu pada Allah. Adapun kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama, kita itu cinta untuk siapa saja, termasuk juga cinta untuk sesamanya. Lebih-lebih kepada orang-orang soleh, kita wajib cinta. Lebih-lebih pada ahli ilmu, ulama, kiai, kita wajib cinta. Kita cinta bukan karena gelar, ya, bukan karena dia turunan siapa, tapi cinta itu karena kebaikan, karena amal iman, karena amal takwa, karena ilmu yang disebar dan diamalkan. Yang demikian inilah yang wajibnya kita cinta. Cinta total gitu loh. Karena kebaikannya, karena akhlaknya, karena ketakwaannya, karena keimanannya, bukan karena gelarnya. Itulah kewajiban yang kita syariatkan gitu. Ya, baina ruhama'u bainahum. Kita berkasih sayang dengan siapa saja, dan tidak boleh dan haram membencinya. Jadi kebencian itu ya yang diharamkan itu bukan cuman untuk Habib, tetapi haram juga kepada ulama, kepada sesama, kepada orang-orang soleh. Itu loh yang benar dan disyariat seperti itu. Adapun mengenai kita cinta kepada Ahlul Bait, itu sudah dinas, semuanya itu cinta ya kepada Ahlul Bait itu. Tetapi saya juga tak mengerti ini, kok seolah-olah ini yang tadi ceramah itu ya
bahwa dirinya adalah ahlul bait, bahwa Habib itu adalah identik dengan ahlul bait. Ini yang saya kira apa ya, sengaja dipelintir atau memang lupa ya, atau tahu pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena ahlul bait itu waktu turunnya ayat ya yang isinya itu tahiru tathiran, pada ahlul bait itu disucikan ya dari kotoran-kotoran itu asbabun nuzulnya itu ketika ayat tersebut itu turun diterima oleh Kanjeng Rasulullah SAW, kemudian Kanjeng Nabi itu merengkuh sahabat Sayyidina Ali, kemudian juga merengkuh Sayyidina Fatimah sebagai putranya, kemudian Sayyidina Hasan wal Husain sebagai cucunya, dengan sorbannya disatukan dengan beliau. Nah, pada waktu itu bahkan ada istri Kanjeng Rasulullah, yaitu siapa itu, Salamah ya, yang dimana beliau berkata bahwa ya Rasulullah, apakah saya juga berhak untuk mengikut dalam rengkuhan panjenengan? Nah, oleh Nabi kemudian cukuplah di situ dengan kebaikan. Artinya apa? Artinya bahwa ahlul bait itu ya 5 hamba Allah yang mulia itu, yaitu Kanjeng Nabi, kemudian menantunya Sayyidina Ali, kemudian putrinya Fatimah Zahra, kemudian cucunya Hasan wal Husain. Adapun setelah itu kesini adalah zuriyah. Sedangkan zuriyah Kanjeng Nabi SAW itu ya, dia bukanlah hanya bergelar Habib saja, tetapi dari dulu ya, bahwa zuriyah itu ya syarif, bahwa zuriyah Kanjeng Nabi itu adalah Sayyid, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan wal Husain gitu. Nah, jadi kalau zuriyah Kanjeng Nabi SAW, wow, di Nusantara ini banyak sekali daripada jalur Wali Songo. Adapun ini kata Habib yang tadi ya, ceramah itu ya, seolah-olah hanya diri dan golongannya saja. Allah alam bisawab gitu. Karena yang dibicarakan tadi adalah gelar habaibnya itu, bahwa jelek atau buruk ya, seolah-olah itu ya kita wajib cinta itu, mengikuti ya. Dan siapapun yang menilai ya, bahwa ini perlakuan yang baik buruk ataupun kasar ataupun yang lembut, itu namanya bukan cinta Habib ya. Kalau demikian berarti itu seperti doktrin-doktrin yang lain, itu suatu kebencian yang akan menjadikan su'ul khotimah, yang akan dimurka Kanjeng Nabi ya, tidak mendapat syafaat, dimurka Allah dan lain sebagainya, dengan dalil-dalil atau makolah-makolah itu yang dipintar-pintir ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan tadi itu tidak sebenar semuanya itu ya, bahwa kita diperintahkan oleh Allah justru yuhibbul muhsinin, yaitu cinta. Karena Allah itu cinta kepada kebaikan, kepada yang baik-baik. Sedangkan untuk hal yang salah itu kan, la yuhibbul, Allah itu ya, la yuhibbul mufsidin. Artinya Allah itu benci kan pada hal-hal yang nyimpang itu, pada hal-hal yang rusak itu. Lah ini kok dibalik gitu. Kita berkiblatnya kemana? Tentu saja kita wajib ya untuk mengikuti apa yang dicinta oleh Allah, yaitu kebaikan, dan apa yang tidak dicinta oleh Allah, yaitu keburukan. Ya, jadi meskipun dia itu bergelar Habib, ya tidak mungkin lah kita mengikuti hal yang buruk itu ya, atau
menafikan hal yang baik. Yang baik tetap kita ikuti, kita terima, tetapi yang buruk ya saya kira itu tidak layak ya untuk dakwah seperti itu ya. Masuk yang buruk baik, yang halus yang kasar gitu kan, jadi tolak ukur sebuah cinta sejati, bukan sebuah apa namanya itu, yang kalau bisa nilai itu seperti itu, cintanya itu cinta yang tidak tulus, ada cinta palsu gitu ya. Ya kita mencintai ya, membenci itu kan pilih-pilih gitu loh ya. Kita dididik itu untuk mencari ilmu itu supaya kita itu mengerti bahwa ini baik, ini buruk, hak batil gitu kan, yang merusak, yang membangun itu kan. Lalu dengan atas nama kita cinta pada gelar gitu, kemudian kita menjadi buta itu, hak batil ya, menjadi kita abaikan semua gitu ya, mana halus mana kasar, siapa pilih itu ya. Yang buruk itu siapa pilih juga itu yang kasar-kasar. Kita tidak didik seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu sebuah doktrin yang saya kira itu membodohi itu ya. Jadi cintalah kepada kebaikan ya, dan orang-orang yang menyebarkan kebaikan, kemudian bersikap baik, bersikap lemah lembut, ruhama bainakum, dengan kasih sayang, dengan mengedepankan akhlakul karimah. Nah, kalau kemudian ada alasan bahwa karena dalam dirinya adalah ada darah Kanjeng Rasulullah SAW itu ya, ada darah Kanjeng Nabi SAW. Ya kalau merasa dalam dirinya ada darah suci dari Kanjeng Nabi Muhammad, ngapain juga gitu ya. Kemudian kita berlaku buruk gitu kan, sama saja itu dengan mengotori kesucian darahnya Kanjeng Nabi. Bisa kualat itu, bisa nanti malah dimurka Kanjeng Nabi, boro-boro akan mendapatkan syafaat itu, malah akan mendapatkan murka Kanjeng Nabi dan murka Allah seperti itu. Kalau mengandalkan bahwa dalam dirinya ada darah ya yang mengalir, dari kita wajib menghargai dan menghormati, memuliakan darahnya gitu, bukan perilakunya. Kan lucu, padahal yang dinilai Allah itu akan adalah amal ibadah kita, perbuatan kita, amalnya kita, bukan darah kan. Aduh, ini doktrin-doktrin macam apa ini? Bukan satu oknum Habib aja ini, Masya Allah, di YouTube ini banyak sekali kok ceramah-ceramah kok isi doktrin-doktrin saja. Ini lama-kelamaan ini umat ini sebel, malah tambah bodoh bukan tambah pinter ini. Ya karena yang diceramahkan, yang diberikan umat itu bukan ilmu yang mencerahkan jiwa, iman dan takwa ya, tetapi ini kok malah ya hanya ceramah tentang nasab yang dibanggakan itu. Padahal Masya Allah ini kan masih dipersoalkan ya. Yang jelas zuriyahnya Nabi itu adalah ia para wali songo dan keturunannya itu loh, yang mestinya ini Habib ini juga menghargai para kiai itu, menghargai turunan wali songo gitu ya. Kalau kenapa? Ya karena dalam badan mereka ada darah gitu, Kanjeng Nabi SAW gitu. Tetapi saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sesungguhnya begini ya, ilmu itu sebetulnya sudah jelas-jelas ya pangkat dan makom yang tertinggi, karena dari ilmu itu ya kita bisa mendapatkan makom taqwallah. Nah, ilmu itu kan adanya pada tokoh ilmu, tokoh agama ya, yaitu para ulama gitu, para ulama. Nah, jadi dalam posisi ini ya saya kira itu Habib yang ceramah tadi itu entah pura-pura tidak tahu atau saking ya pingin selalu dihargai, dihormati, dimuliakan ya takut kehilangan apa itu ya, sehingga darah yang harus dimuliakan gitu loh, darah itu yang harus dimuliakan. Lucu ya. Nah, padahal darah itu ya, meskipun itu darahnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah tetap saja itu makhluk
Allah, buatan Allah. Tetapi kalau ilmu itu adalah sifat Allah. Coba saudara-saudaraku sekalian, tidak usahlah kita bandingkan. Kalau sifat Allah itu dengan apapun, ya, termasuk dengan darah yang ada mengalir nih dalam badannya, darah Nabi, Masya Allah, tidak bisa kita bandingkan, ya, bahwa sifat Allah al-alim, al-ilmu itu, ya, dengan darah yang ada itu. Jadi kalau kita menghargai, menghormati, ya lebih hormatlah kepada sifat Allah, yaitu ilmu itu loh. Dan justru ilmu juga itulah yang, ya, disebarkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, gitu loh. Carilah ilmu, gitu loh. Carilah ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin, gitu kan. Utulubal ilma walau bisin, gitu kan. Meskipun itu Masya Allah, ya, di negara Cina itu gambaran, ya, di negara manapun itu loh, kejarlah, karena pentingnya ilmu itu, ya, tingginya. Dan kemudian memiliki ilmu itu dinaikkan derajatnya, diangkat derajatnya setinggi-tingginya itu, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Kemudian ahli ilmu juga dipercaya itu oleh Kanjeng Nabi untuk untuk diberikan warisan, ya, warisan mulia berupa akhlakul karimah, berupa risalah mulia, berupa contoh tauladan yang baik, berupa kasih sayang sesama, dan segala penyelamat di dunia wal akhirah. Gitu loh. Bukan darah, bukan, tapi ilmu, gitu loh. Ya, sifat Allah itu. Makanya bagi orang berilmu itu ditingkatkan derajatnya, gitu loh. Bukan karena ada darahnya yang orang mulia kemudian ditingkatkan meskipun derajatnya, meskipun itu bodoh itu penyakit. Salah itu penyakit, maksudnya salah dalam arti menyimpang daripada aturan itu penyakit itu. Kekasaran itu juga penyakit itu. Ngapain kita harus, ya, mencinta, ya, kerusakan macam itu, gitu. Ini lucu, ya. Jadi marilah saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kita hati-hati terhadap doktrin-doktrin yang sekarang itu sedang marak itu disampaikan oleh para oknum Habib. Entah tujuannya apa, tapi saya kira itu adalah pembodohan, ya, pembodohan itu. Jadi janganlah kita begitu saja, ya, mudah dibodohi, akan tetapi mari kita mendekati para ulama yang alim, ulama yang betul-betul mengajak kita pada jalan Allah, jalan takwa Allah, jalan ke kuatnya iman Islam, jalannya kerukunan, kedamaian, kasih sayang, dan jalannya untuk kita bisa mencerminkan atau mengamalkan akhlak mulia, ya, sehingga kita hidup lebih bermanfaat. Dan apabila ada, ya, ceramah-ceramah dari oknum Habib atau siapapun yang isinya hanya mengunggulkan diri, mengunggulkan sesamanya, kemudian meremehkan ilmu, ya, meremehkan ulama, apalagi itu menghasut, ya, merendahkan ulama, tinggalkan saja. Itu tidak akan membuat kita hati, ya, semakin cerah, tidak akan menambah kita ilmu, tetapi kita akan menjadi bodoh, ya, mengikut sesuatu yang tidak jelas, mengikut tokoh-tokoh yang tidak jelas. Demikian, ya, saudara sekalian, semoga ini manfaat. Sekali lagi mari kita kembali pada ulama, kepada kiai kampung, ya, yang jelas-jelas, ya, kita rasakan itu, ya, pencerahannya, barokahnya. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.